Selamat malam Pak Media. Perkenalkan, nama saya Marcelino Pasar. NIM 280262039 dari Computer Science. Akan mempresentasikan hasil dari proyek peran teknologi informasi dalam pendidikan karakter Pancasila untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Eh, ini dilaksanakan sebagai tugas dari mata kuliah karakter building Pancasila. Untuk materi yang akan saya bawakan itu meliputi dari pembukaan, latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan refleksi pribadi. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari awal, yaitu latar belakang masalahnya. Latar belakang masalah yaitu yang pertama, pendidikan di Indonesia itu menghadapi tantangan ketimpangan akses, kualitas, dan relevansi terutama di daerah terpencil. Lalu kesejahteraan guru yang rendah dan kurikulum yang kurang mendukung pendidikan karakter menjadi kendala utamanya. Pengaruh negatif media sosial mengancam internalisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Lalu teknologi informasi itu dapat menjadi solusi strategis, yaitu melalui platform e-learning berbasis Pancasila, aplikasi pendidikan karakter, dan pelatihan guru secara online. Jadi untuk latar belakang ini, selama penelitian itu saya menemukan banyak sekali kendala-kendala yang mm, menjadi latar belakang kami dalam tim ini mengambil judul seperti ini. Jadi fokus kami itu di pendidikan, karena di Indonesia ini khususnya pendidikan itu masih bukan dibilang kurang, tapi masih belum mencapai apa yang kita inginkan sebagai bangsa yang akan maju di tahun 2045, yaitu Indonesia Emas 2045. Jadi masih banyak hal-hal yang belum terpenuhi untuk mencapai kualitas dari apa yang kita perlukan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Salah satunya dari pendidikan di daerah terpencil, seperti ketimpangan, kualitas dari pendidikan tersebut, lalu kesejahteraan guru terutama. Banyak mungkin gaji guru yang masih di bawah rata-rata, bahkan ada guru yang mungkin digaji per harinya itu sangat kecil, itu juga menjadi dampak. Lalu yang selanjutnya itu ada pengaruh negatif juga dari media sosial. Jadi sebenarnya dari teknologi yang bisa kita gunakan, sisi positifnya itu malah eh, menjadi terbalik. Kita malah mendapatkan sisi dari negatifnya dari media sosial itu. Lalu yang terakhir itu di sini saya akan memfokuskan strategi yang bisa ditawarkan itu bisa melalui platform e-learning, bisa juga dengan aplikasi pendidikan karakter dan pelatihan guru secara online. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sih teknologi informasi dapat berperan dalam meningkatkan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila di Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Lalu selanjutnya, apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh khususnya dosen, pengajar, guru dalam hal ini untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran menggunakan khususnya teknologi informasi. Bagaimana solusi strategis yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung karakter yang inklusif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan era digital. Lalu hasil temuan lapangan dan solusi yang bisa ditawarkan. Hasil temuan. Yang pertama tuh di sini saya akan membahas tentang kesenjangan teknologi. Jadi eh, kita masih banyak melihat bahkan di bukan di daerah terpencil aja, bahkan di beberapa daerah di kota, khususnya di pinggiran kota Jakarta, itu masih terdapat kesenjangan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah. Jadi banyak sekolah-sekolah yang misalkan belum memiliki akses internet yang memadai, mungkin udah ada akses internetnya, cuman lemot. Gitu. Jadi ke pembelajaran dilaksanakan tuh kurang maksimal. Lalu solusi yang bisa kita tawarkan di sini yaitu
menyediakan perangkat lunak berbasis offline yang mendukung pendidikan karakter menjadi alternatif. Jadi eh, kalau dalam aplikasi itu kan khususnya ada dua jenis, ada aplikasi online, aplikasi offline. Jadi untuk khusus untuk daerah-daerah yang mungkin masih belum terjangkau internet atau mungkin internetnya ada tapi masih lemot, itu kita bisa mengakalinya menggunakan aplikasi offline. Jadi aplikasi offline itu bisa berjalan tanpa membutuhkan internet. Jadi siswa itu bisa belajar tanpa memerlukan koneksi internet secara langsung. Di sini ibaratnya selagi kita menunggu akses internet itu memadai, kita bisa istilahnya nyolong start duluan gitu, supaya pembelajaran itu tetap optimal dan berlangsung. Jangan sampai kita buang-buang waktu, karena target yang kita kejar adalah Indonesia Emas 2045. Lalu selanjutnya ada minimnya pelatihan guru. Jadi guru-guru di eh, khususnya beberapa daerah itu masih banyak yang dalam tanda kutip tuh belum bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi masih istilahnya gaptek lah gitu. Jadi eh, untuk pemakaian teknologinya itu masih kurang. Misalkan contoh di mana guru mau mengajarkan kepada siswanya, sementara gurunya tersebut pun masih belum paham tentang apa itu internet itu sendiri, gitu. Jadi itu juga menjadi tantangan dan menjadi temuan juga yang kami temukan selama melakukan proyek ini. Solusi yang bisa kami tawarkan yaitu menyelenggarakan pelatihan daring secara berkala untuk guru guna memperkuat kapasitas mereka dalam menggunakan platform teknologi pendidikan. Jadi eh, guru-guru di sini kita bisa bekali dengan keilmuan teknologi informasi yang memadai khususnya ya. Jadi guru-guru ini sebelum dia mengajarkan atau memberikan ilmunya kepada siswa, jadi dia udah paham duluan dan udah ibaratnya udah ngerti duluan nih apa yang akan diajarkan, terutama pada bidang teknologi ini gitu. Jadi kita pun untuk melaksanakan pelatihan ini nggak cuma sekali dua kali, tapi tetap berkala gitu. Misalkan setiap bulan satu kali. Jadi guru itu selalu kita dorong untuk selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak stuck cuma di situ-situ aja. Misalkan hari ini kita dalam internet kita bisa mengakses blog-blog untuk pembelajaran. Mungkin ke depannya malah guru-guru itu bisa memberikan pelatihan sendiri langsung ke siswanya seperti membuat aplikasi sendiri. Jadi bisa mandiri secara teknologi, istilah seperti itu. Lalu selanjutnya ada ketertarikan siswa pada media digital. Nah, justru di sini itu bisa jadi peluang buat kita karena siswa cenderung kan rata-rata sekarang banyak yang megang gadget, yang minimal sekarang siswa banyak yang punya HP gitu. Nah, di sini kita bisa manfaatkan di mana HP itu bisa digunakan menjadi hal yang positif, nggak cuma yang negatif aja. Misalkan kita bisa memberikan konten-konten digital yang baik kepada mereka, lalu kita bisa mungkin kita bisa mendevelop suatu aplikasi yang mereka bisa mengakses langsung dari gadgetnya mereka masing-masing. Jadi tanpa harus datang ke sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah seperti komputer. Jadi mereka bisa mengakses langsung melalui gadget mereka masing-masing. Itu bisa menjadi peluang untuk mempercepat kebutuhan kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Lalu selanjutnya ada kekhawatiran terhadap pengaruh negatif media sosial. Jadi perkembangan teknologi itu pasti selalu diiringi dengan eh, ada posisi positif dan sisi negatifnya. Nah, di sini kita menemukan juga hal-hal negatifnya seperti konten-konten yang tidak mendidik atau tidak relevan dengan pendidikan itu sendiri. Itu yang menjadi tantangan bagi kami. Jadi, bagaimana caranya perkembangan teknologi itu bisa beriringan, khususnya di pendidikan, itu bisa beriringan dengan dampak positif yang bisa dibawa. Untuk solusinya sendiri, itu kita bisa merancang platform pendidikan yang menarik dan relevan. Jadi, kita dalam mendevelop aplikasi juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Misalkan sekarang lagi hype-hype-nya tuh TikTok, Instagram, Reels, YouTube. Jadi kita bisa melalui media-media tersebut kita bisa melakukan memberikan pembelajaran edukatif dan positif di situ. Misalkan kita
membuat suatu video tentang info-info menarik tentang dunia seputar teknologi, pendidikan, sains, matematika, seni dan lain-lain gitu. Itu bisa kita masukkan itu melalui platform-platform digital yang sudah tersedia. Oke, selanjutnya refleksi pribadi. Pada pembuatan proposal ini membuka mata kita tentang kompleksitas tantangan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan, karakter berbasis Pancasila. Melalui keterlibatan aktif dalam penelitian dan diskusi dengan para pendidik, pengalaman berinteraksi dengan para guru dan dosen memberi saya pemahaman mendalam tentang kesenjangan digital yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Yang paling mengesankan bagi kita adalah pada pembuatan proposal ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Dalam merancang solusi teknologi, khususnya pendidikan karakter, bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari kecanggihan platform saja, tetapi juga dari beberapa baik platform-platform tersebut menerapkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari, khususnya hal-hal yang mendukung di bidang pendidikan yang dapat membantu kita mencapai target-target kita untuk mendukung Indonesia maju, Indonesia Emas 2045. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih, Pak Maria.